warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Habib Manan atas pemaparan tentang cara praktis barangkali ya, cara praktis penelusuran koleksi cetak melalui online public access katalog kita yang bisa diakses di katalog.uinsba.ac.id. Beberapa yang bisa digarisbawahi adalah melalui mesin ini kita bisa menelusur menggunakan dua metode, yaitu simple search dan advanced search. Barangkali kalau teman-teman pengen mengetahui koleksi apapun yang ada di perpustakaan, baik itu koleksi khusus, koleksi referensi, koleksi umum, koleksi tandon, atau koleksi-koleksi corner kita tentang subjek tertentu, bisa melalui simple search yang disampaikan oleh Pak Habib. Kalau misalkan barangkali beberapa teman-teman ingin, terutama ini pastinya sivitas akademika ya, yang ingin menelusur buku atau koleksi cetak yang bisa dibawa pulang, tentunya harus menggunakan yang advanced dan dipastikan bahwa GMD-nya adalah koleksi umum, yang itu semua yang muncul nantinya akan bisa dipinjam dan dibawa pulang. Terima kasih Pak Habib sekali lagi atas pemaparannya. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan, saya ingin menyapa beberapa partisipan ini. Selamat datang Bu Irma. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Bu. Kemudian ada teman-teman ini, beberapa saya lihat ini ada yang dari IAI NU Tuban ya, IAI NU Tuban, ada Putri, ada macam-macam ini. Ada Mbak Siti, termasuk juga ada Bu Tuti Sugiyarti dari Yayan Walangkara. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat melalui virtual library class ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum masuk di grup WA kita, untuk info terbaru, karena kita ini kan sifatnya VLC ini reguler dan rutin kita laksanakan setiap seminggu sekali, bisa jadi mungkin 2 tema dalam 1 minggu. Teman-teman bisa bergabung dengan kita di grup WA. Saya bagi di chat box ya, nanti bisa yang belum bergabung di grup WA silahkan bergabung untuk mendapatkan info-info terbaru terkini tentang virtual library class decision. Baik, itu terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari Mbak Desi, ini untuk Kaji Habib kayaknya. Di katalog ada keterangan, di katalog ada keterangan di detail ya, ada tersedia loan, mungkin maksudnya ini tersedia loan sama tersedia saja. Apa terdapat perbedaan di keduanya? Barangkali saya bisa berbagi share screen ya. Maksud dari Mbak Desi seperti ini. Jadi ada beberapa indikasi atau identifikasi dari koleksi yang tersedia di Perpustakaan Sunan Ampel Surabaya. Ada yang tersedia namun tidak untuk dipinjamkan atau no loan, itu biasanya identik dengan tandon atau koleksi corner kita. Kemudian ada tersedia lawan. Kemudian ada misalkan yang sudah terpinjam, itu berarti notesnya itu sedang dipinjam, jatuh tempo ini berarti sedang dipinjam, seperti ini. Nah, pertanyaannya Mbak Desi, apakah ada perbedaan antara tersedia loan sama hanya tersedia? Itu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab barangkali oleh Pak Habib. Terima kasih Mbak Desi pertanyaannya. Terkait dengan keterangan, ada yang kejelasannya tersedia loan dan ada yang tersedia saja. Ini waktu input datanya kita tidak mengklik, tidak memilih yang tersedia loan. Hanya saja keduanya ini masih menunjukkan koleksi yang bisa dipinjam. Koleksi tersebut masih ada di ruangan koleksi umum. Yang membedakan adalah dengan keterangan tersedia namun tidak untuk dipinjamkan, no loan saja yang membedakan. Sebenarnya yang pastinya itu adalah tersedia atau loan.
cuman nggak salah klik saja waktu entry datanya itu sehingga hanya munculnya tersedia saja. Tapi itu pun masih kondisi bisa dipinjam. Tidak ada perbedaannya. Yang penting bukan tanda merah, ini bisa dipinjam. Nah, kalau perlu dirubah entry datanya ya disesuaikan datanya, diklik yang sesuai dengan tersedia atau nanti akan seragam semua. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Habib. Selanjutnya ini ada pertanyaan, barangkali sudah bisa diterima nggih untuk Mbak Desi nggih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutnya dari Mas Agung. Mas Agung masih ada ya di room ini ya? Masih, Waalaikumsalam Mas Bapak. Agung, masih ya? Barangkali bisa disampaikan langsung Mas, bagaimana permasalahan yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Dipersilakan Mas Agung, monggo. Oke. Itu kan saya mencoba untuk login ke websitenya kampus, websitenya perpusnya kampus itu. Nah, saya sudah memasukkan username sama password juga. Terus cokisnya itu juga sudah saya aktifkan juga, tapi tetap saja tulisannya itu username dan password salah, padahal sudah benar. Nah, itu bagaimana ya Pak solusinya? Oke, terima kasih Mas Agung. Ini kalau boleh tahu domainnya apa ya Mas Agung ya? Alamat URL-nya yang website kampus itu apa? Yang mana? Yang di Gilib itu Bapak. Oke. Berarti Ya, yang di Gilib itu koleksi bisa. digital ya, yang digilib.uinsb.ac.id gitu Ya, ya. betul. Ya. Jadi Mas Agung ini mengalami kesulitan ketika mau login di digilib.uinsb.ac.id begitu ya Mas Agung ya. Barangkali itu Bu Nuhi ya, Bu Nuhi barangkali ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Agung. Beliau ini kesulitan ketika ingin login akun di domain digilib.uinsb.ac.id. Itu bagaimana Bu? Monggo. Nggih. Mas Agung nggih tadi nggih. Mas Agung untuk di Jilib ini sampean harus create account dulu. Create account terlebih dahulu nggih. Sebentar saya share ini aja untuk di Jilibnya. Nah, jadi gini, kalau belum create account ini, kalian tidak bisa masuk login sendiri. Jadi kalian harus create account. Mas Agung sudah pernah ini isi ini belum? Untuk create Sudah, account Ibu. ini? Ya, Sudah berhasil. Sudah, terus dapat apa itu URL juga dari Di balasan email website-nya sudah tersebut. dapat nggih? Iya, sudah. Terus diaktifkan belum bisa? Iya. Saya Oh. masuk login itu belum bisa. Oh, begitu. Sebentar nggih. Sini sudah register, coba saya loginkan dulu. Ini harus masuk lewat ini, Mas, username sampean. Atau enggak nanti saya betulkan saja, nggih. Coba saya, enggak usah saya screen dulu, sampean kirim untuk emailnya. Sebentar. Jadi kemungkinan waktu aktivasi itu belum berhasil, Mas Agung. Nanti coba saya betulkan terlebih dahulu untuk aktivasinya. Nggih, begitu nggih. Oh, nggih. Ini Karena saya bisa hubungi via WA yang ada di grup. Boleh, itu, lewat ya? ini aja, chat lewat saya saja. DM ya, DM di sini di chat box bisa tuliskan email, saya betulkan sekalian. Oke. Karena untuk di Jilib ini memang harus create account terlebih dahulu, nanti ada balasan email yang kalian daftarkan, kemudian baru diaktifasi. Kemungkinan waktu aktivasi belum berhasil, makanya belum bisa masuk ke login. Begitu nggih? Barangkali ada yang lainnya juga bermasalah dengan aktivasi. Waktu aktivasi memang waktu aktivasinya masih belum berhasil, makanya belum bisa login. Begitu Pak Hari. Oke. Terima kasih Bu Nui. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dari Mas Muhammad Agung ya. Jangan khawatir Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Pak Hari bisa menambahkan? Ya Bu Mir, monggo Bu Mir, silakan Bu Mir.
Mohon izin, Mas Agung semester berapa nggih? Saya mahasiswa pasca Ibu, semester 3. Oh, semester 3. Oke, baik, sekedar informasi bahwa kalau untuk kepentingan penelusuran koleksi pada Digilib tidak diperlukan login. Jadi tanpa login, Digilib sudah bisa diakses oleh siapa saja, sudah bisa download sampai full tag-nya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, create account hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau mengunggah tesis, disertasi, atau skripsi. Jadi hanya mereka yang mau wisuda yang diperlukan create account pada Digilib. Jadi mohon maaf yang lain di-mute. Untuk penelusuran atau akses dokumen yang ada di Digilib tidak diperlukan create account. Saya kira seperti itu ya, mungkin bisa bermanfaat. Begitu Mas Agung, terima kasih. Oh, terima kasih Bu Umi. Ye. Ini memang apa? Saya sebenarnya belum ingin mengunggah, cuman kan untuk mempersiapkan nantinya biar nanti tidak terjadi error yang seperti ini gitu. Oh, baik. Ye, terima kasih. Ye, siap. Nanti dibantu untuk membetulkan apa yang kurang. Sebenarnya kita sudah ada juga tutorial untuk create account-nya ini. Nah, nanti bisa juga di-share ke teman-teman melalui link chatbox. Nanti kita sampaikan. Ya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Umir. Barangkali itu menambah apa yang disampaikan Bu Nui tadi ya. Jadi kalau misalkan baik Mas Agung atau mungkin teman-teman yang lainnya ada permasalahan tentang prosedur pemanfaatan layanan, prosedur pemanfaatan koleksi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, tidak usah sungkan, tidak usah ragu, bisa melakukan atau mengirimkan DM ke Instagram kita di @perpustakaan UINSA. Insya Allah fast respon akan segera kita berikan solusi. Kalau misalkan memang butuh di bagian masing-masing, langsung kita forward permasalahan dari teman-teman ke bagian masing-masing. Misalkan kalau repository akan kita forward ke teman-teman yang ada di bagian repository dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi kalau ada permasalahan atau apapun, usulan atau apapun, silakan disampaikan di DM kita di Instagram @perpustakaan UINSA. Terima kasih. Kemudian saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Ini ada dari Bu Rini Wahyuningsih. Bu Rini masih ada di ruangan ini, Bu Rini? Halo, Bu Rini Wahyuningsih. Nggih, Pak. Masih ada, nggih? Nggih, hadir. Monggo kalau barangkali ingin disampaikan langsung kepada Bu Nuhi atau Pak Habib untuk pertanyaannya, silakan Bu Rini. Nggih, saya mau tanya, itu kalau masuk itu harus menunjukkan kartu vaksin atau mungkin aplikasi Peduli Lindungi saja untuk masuk ke perpustakaan atau bagaimana? Saya mau tanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Ini Bu Nuhi kayaknya. Silakan Bu Nuhi, apakah memang wajib menunjukkan atau hanya sekedar membawa atau bagaimana untuk vaksinnya ini? Monggo Bu Nuhi. Untuk vaksin, kartu vaksin, jadi cuman ini aja, download aplikasi Peduli Lindungi di HP kalian. Nanti di pintu depan itu sudah ada scan barcode. Jadi tidak perlu membawa kartu vaksin. Karena kalau sudah punya Peduli Lindungi, otomatis kan sudah terrekod di Peduli Lindungi tersebut. Jadi cukup scan aja. Jadi tidak perlu membawa kartu vaksinnya. Begitu. Yang untuk vaksin baru 1 kali sebaiknya tidak diperbolehkan untuk masuk ke perpustakaan. Yang diperbolehkan yang sudah 2 kali. Begitu, Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Nuhi. Bu Rini sudah jelas ya? Jadi kalau belum vaksin tidak boleh ke perpustakaan, nggih, Pak? Nggih, sementara belum boleh, Bu. Oh, gitu. Nggih. Berarti saya harus vaksin dulu ini, Pak. Terima kasih banyak. Jangan lupa vaksin cacar dan vaksin polio sekalian, Bu Rini. Vaksin campak juga ya, Pak. Vaksin hutang juga, tolak hutang, kayak jamu akhirnya vaksin. Terima kasih. Barangkali itu teman-teman ya. Untuk vaksin 1 segera untuk vaksin kedua, dan yang belum vaksin ya kita sukseskan program vaksinasi pemerintah 1 dan 2. Terima kasih Bu Nuhi, sekali lagi terima kasih. Teman-teman,
Ini masih ada waktu 30 menit. Silakan barangkali ingin disampaikan. Ada pertanyaan barangkali silakan disampaikan lewat chatbox atau lewat resen. Ini ada sedikit tambahan ya barangkali dari saya sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Untuk link absensi dan sertifikat nanti menjelang akhir ya akan kita sampaikan, termasuk juga materi-materi dari para narasumber. Kalau yang video bisa dicek atau bisa dilihat di YouTube kita, Perpustakaan UINSA. Jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-share, dan tentu saja di-like. Itu ya untuk video. Untuk materi-materinya nanti akan kita bagi sekaligus link sertifikat. Saya ingin berbagi sedikit tentang fitur yang ada di katalog.uinsby.ac.id ya teman-teman ya. Mohon izin untuk share sebentar. Karena ada sebetulnya hal lain yang tersedia di katalog.uinsby.ac.id selain tentunya yang disampaikan oleh Pak Habib tadi. Jadi kalau kita sudah terlihat ya. Jadi ini adalah tampilan dari awal katalog.uinsby.ac.id. Jangan lupa di sini juga ada menu area anggota, kemudian ada perpanjangan dan free loan. Jadi teman-teman bisa menelusur koleksi yang diinginkan melalui subjek, pengarang, maupun dari judul yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita juga ada fasilitas yang kita beri nama area anggota. Apa itu area anggota? Area anggota adalah histori atau mungkin riwayat buku yang sedang kita pinjam atau buku-buku yang sudah pernah kita pinjam. Jadi teman-teman kalau misalkan sebagai pengingat barangkali ya, saya kemarin pinjam buku apa saja ya, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pinjam itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bisa jadi mungkin temannya ada yang nitip. Kamu kan punya jatah 5, saya nitip 1 ya. Kan bisa jadi kemungkinan lupa itu bisa jadi terjadi. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari area anggota. Kita tinggal masukkan akun kita. Kalau ID anggota ini biasanya identik dengan NIM ya, biasanya ya. Untuk kata sandinya, defaultnya adalah barangkali 1 sampai 6, nanti bisa langsung dirubah gitu teman-teman. Nah seperti ini isinya. Jadi ada notes kalau kebetulan ada terlambat ya ada notesnya seperti ini. Kemudian ini adalah buku-buku yang pernah saya pinjam. Dalam konteks teman-teman, history ini adalah berisi tentang buku-buku yang pernah dipinjam sejak lahir dan akan pensiun atau wisuda maksudnya ya. Sejak datang di UIN Sunan Ampel dan melakukan peminjaman di perpustakaan akan terlihat di sini, akan tampil semuanya di sini. Seperti itu. Jadi nanti bisa di-download buku-buku apa saja yang kita pinjam. Itu salah satu fungsi dari area anggota. Termasuk juga ada fasilitas lainnya yaitu perpanjangan. Sama tinggal kita memasukkan ID atau NIM kita, kemudian passwordnya. Segera diganti. Untuk passwordnya ini biar tidak disalahgunakan. Tinggal kita login. Oke. Login, kita tinggal memasukkan buku atau nomor dari barcode yang ada di buku. Pastikan bahwa buku yang kita perpanjang ini adalah buku-buku yang tidak dalam kondisi terlambat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pinjamnya hari Senin kemarin, hari ini Senin, itu kan adalah batas terakhir. Itu masih bisa diperpanjang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau perpanjang besok hari Selasa, otomatis akan tertolak oleh sistem karena terbaca dalam kondisi terlambat. Jadi untuk perpanjangan ini hanya bisa dilakukan ketika kondisi buku yang dipinjam itu tidak dalam kondisi terlambat. Tinggal memasukkan nomor barcode-nya atau nomor registernya itu, kemudian tinggal diklik perpanjang. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya tentang menu-menu yang ada di katalog.uinsby.ac.id. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, ada yang ingin disampaikan kembali? Barangkali ada tambahan dari Bu Nuhi sama Pak Habib. Bu Nurul ada ya, Bu Nurul ya. Mic-nya belum nyala, Bu. Nggih, Pak Ari. Barangkali ada yang ingin ditambahkan Bu Nuhi, silakan Bu Nuhi.
sebelum menutup sesi ini? Sepertinya sudah, sampun Pak Hari. Sudah tak? Saya titip untuk yang barangkali ada mahasiswa baru yang gabung di sini. Kalau ada VLC lagi mohon di-share ke teman-temannya, nggih. Karena ini tadi ada seperti contoh kayak tadi mahasiswa baru masuk ke perpustakaan karena baru pertama kali mereka bingung begitu masuk ke perpustakaan. Ada yang tanya, Bu, tempatnya buku di mana? Bu, skripsi ada di mana? Mereka seperti itu. Jadi dan ketentuan-ketentuan apa untuk masuk ke perpustakaan itu mereka masih belum tahu. Jadi minta tolong ke teman-teman yang masih maba atau yang semester 3 yang belum pernah sama sekali, kalau ada VLC mohon untuk di-share. Kalau ada tahu informasi tentang VLC mohon di-share ke teman yang lain, nggih. Gitu aja Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Nuhi. Barangkali itu sedikit tambahan dari Bu Nurul Hidayah, tapi itu penting sekali. Jadi teman-teman kalau masih maba silakan nanti informasi apapun yang ada di VLC ini disampaikan ke temannya, baik senior-senior, minta bantuannya disampaikan ke adik-adiknya yang ada di prodi maupun di fakultas masing-masing, biar pemanfaatan koleksi dan layanan yang ada di perpustakaan ini bisa dioptimalisasikan. Untuk Pak Habib, barangkali ada pesan-pesan terakhir, bukan pesan terakhir, barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum menutup sesi, silakan. Saya akan menambahkan saja sedikit terkait dengan teman-teman kalau menginginkan koleksi yang berbentuk fisik, jadi tentunya Anda harus datang ke perpustakaan kita dan pastikan agar tidak jubel. Kalau saat kita memberikan pelayanan secara normal nanti misalnya biasanya agak berjubel karena banyaknya pengunjung, banyak yang berusaha 1.000 sampai 2.000-an biasanya. Karena itu jangan jangan jaga. Ini fasilitas yang ada di sini saja, misalnya terkait dengan katalog, karena itu pun tidak terbatas. Karenanya Anda harus memanfaatkan katalog online-nya, bisa ditelusur di mana saja di rumah Anda, sehingga kalau datang ke sini sudah data yang Anda inginkan, yang Anda harapkan sudah jelas tercatat dan menuju ke ruangan yang kita harapkan, yang kita tuju. Itu aja biar bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga seringkali mahasiswa yang berjubel sini bisa terkurangi karena sudah memanfaatkan fasilitas katalog online-nya itu secara maksimal. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih sekali lagi. Kita kasih aplaus untuk Bu Nurul Hidayah dan Pak Habib sebagai narasumber pada tema hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya bagi teman-teman dan bagi narasumber. Terakhir sebelum saya tutup, mohon kesediaannya untuk membuka kamera untuk sesi pemotretan. Teman-teman yang berkenan dipersilakan untuk menyalakan kameranya, akan kita ambil gambar untuk keperluan upload di media sosial kita. Untuk Mbak Desi ada ya Mbak Desi ya? Mohon bantuannya untuk screenshot ya Mbak Desi ya. Iya Pak Hari. Oke teman-teman, sekali lagi mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya, akan kita capture, nanti kita posting di media sosial. Inilah wajah-wajah jamaah VLC. Oke, Mbak Desi, saya hitung ya, 1, 2, 3 nggih. Oke, Yang pertama, nggih, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya, yang ketiga. 1, 2, 3. Sudah Bapak. Sudah nggih, Mbak Desi nggih? Sudah. Terima kasih diucapkan pada Mbak Desi selaku apa ya? Mengambil gambar. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada Bu Irma selaku Kepala Perpustakaan UIN Surabaya,
Bu Sekretaris, Bu Umi Rodia telah menyediakan fasilitas berupa Zoom untuk majelis taklim kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ceria juga. Terima kasih kepada teman-teman pusakawan, karyawan, dan juga jamaah VLC. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu dalam majelis taklim ini. Sampai jumpa di VLC minggu depan. Saya selaku moderator mangan kupat paling enak nganggo sayur santen, mbok pilih wonten lepat nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.